Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang, dirham dan dinar merupakan benda yang tidak bisa dimakan secara langsung. Karena itu sekilas benda sama seperti batu atau kerikil. Namun di sisi lain manusia sangat membutuhkannya. Sebab dengan uang bisa dipergunakan untuk membeli kebutuhan makanan, pakaian, dan barang-barang. Tetapi kadang-kadang seseorang tidak bisa mendapatkan benda yang diperlukannya itu, namun ia memiliki benda lain yang justru tidak diperlukannya. Sama halnya, seseorang memiliki minyak wangi yang sebenarnya ia tidak begitu membutuhkan. Ia butuh unta, tetapi tidak memilikinya. Sedangkan orang yang mempunyai unta membutuhkan minyak wangi yang tidak dimilikinya. Maka kedua orang itu akan melakukan barter dan terjadilah tukar tambah. Tentu pemilik unta tidak mau jika hewannya itu ditukar begitu saja dengan minyak wangi. Atau orang yang membeli sebuah rumah ditukar dengan kain atau budak kecil, atau tepung dibarter dengan khimar. Barang-barang tersebut tidak sepadan nilainya, maka berapa kain yang menyamai dengan nilai uang, atau berapa botol minyak wangi yang sepadan dengan nilai unta. Sungguh, transaksi seperti ini sangat menyulitkan masing-masing pihak. Karena dalam kehidupan manusia terjadi barter dan saling tukar-menukar, maka Allah menjadikan uang sebagai alat tukar. Inilah hikmah di balik adanya benda yang disebut uang. Benda berupa uang itu berpindah dari tangan ke satu ke tangan lainnya. Hikmah lain dari adanya uang adalah bahwa seseorang yang memiliki uang, ia bisa mendapatkan segalanya. Namun jika seorang hanya memiliki satu benda bukan uang, misalnya kain, maka ia kesulitan untuk mendapatkan barang-barang yang diinginkannya. Uang adalah wasilah atau perantara untuk setiap tujuan. Sebenarnya, hikmah-hikmah yang lain tentang uang itu dapat dijabarkan lebih panjang lagi. Uraian di atas hanyalah garis besar dan merupakan pemikiran yang sederhana. Karenanya, jika seorang melakukan sesuatu yang menyimpang dari hikmah-hikmah, maka sesungguhnya ia telah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyimpan uang di dalam peti berarti merusak hikmah atau merusak peran uang sebagai nilai tukar barang. Tindakan ini ibarat memenjarakan seorang hakim sehingga menghalanginya untuk memutuskan suatu perkara. Menyimpan uang berarti menyia-nyiakan hukum peredaran uang. Ia memiliki uang tetapi tidak memanfaatkan bagi dirinya. Padahal uang diciptakan agar beredar ke tangan si fulan dan si fulana. Mereka lemah dari ilmu hikmah, bagaikan orang yang tidak dapat mendengar dan tidak dapat melihat. Mata hatinya tak mampu menerjemahkan hikmah di balik segala sesuatu yang diciptakan Allah. Harta benda tidak harus disimpan, tetapi harus dimanfaatkan agar beredar dari tangan yang satu ke tangan lain. Harta harus memberi manfaat bagi pemiliknya dan orang lain. Karena itulah Allah mengancam orang-orang yang menyimpan hartanya dengan siksaan yang sangat pedih. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Seperti halnya orang yang menggunakan wadah dari emas dan perak, maka dianggap mengkufuri nikmat, sebab emas dan perak dapat dijadikan sebagai uang dinar dan dirham. Tindakan ini seperti halnya memaksa hakim untuk melakukan sesuatu yang bukan tugasnya. Misalkan, memaksa hakim untuk menyapu lantai, mencuci piring, menjahit, dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak seharusnya dilakukan. Islam mengajarkan kita untuk mempergunakan sesuatu pada tempatnya dan lebih bermanfaat. Bukankah wadah benda cair bisa digunakan cangkir, panci,
tembikar dan sebagainya. Jika menggunakan bahan dari emas dan perak itu berlebihan. Karenanya dikatakan man syariba fi aniyatin min dhahabin aw fiddah faka'annama yuzarziru fi batnihi nara jahannam. Barang siapa yang minum dengan memakai bejana dari emas dan perak, maka seakan-akan ia mendidihkan neraka jahanam di dalam perutnya. Orang yang jual beli menggunakan uang, dirham atau dinar, tetapi dilakukan dengan cara riba, maka ia melanggar hikmah yang sesungguhnya. Ia termasuk orang yang zalim, karena uang dibuat untuk tujuan alat tukar yang adil, menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan cara riba, pasti salah satu di antara dua orang yang bertransaksi pasti dirugikan. Uang memiliki arti bagi transaksi jual beli. Ia ibarat huruf dalam kata, sebagaimana ahli nahwu mengatakan bahwa sesungguhnya huruf adalah yang mendatangkan arti atau maksud pada yang lainnya. Apabila seseorang memiliki uang kemudian menukarnya uang dengan tujuan jual beli, hal itu juga dikatakan sebagai perbuatan riba. Uang seharusnya ditukar dengan barang. Jika uang ditukar dengan uang, maka tentu salah satu pihak ingin mendapatkan keuntungan dan pihak lain dirugikan. Perbuatan ini dianggap zalim. Namun, jika menukar uang dengan nilai sama, maka hal itu diperbolehkan. Fenomena yang sering terjadi adalah seseorang memiliki uang 100.000 dengan pecahan 5.000 tetapi semuanya masih baru. Kemudian orang lain membutuhkannya. Pemilik uang baru itu mau melepas uangnya jika ditukar dengan uang lusuh tetapi dengan nilai lebih dari 100.000, misalnya 110.000, maka yang 10.000 adalah riba. Mudah-mudahan kita lebih menghargai tentang uang ataupun rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan atas segala rezeki berupa uang yang diberikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi